Ya, keluar ya. Maaf ya kalau tiba-tiba kemudian jadi aku nggak bisa di rumah kesempatan kalian kalau kalian hanya butuh orang buat mau kalian kalau kalian yang belum Udah, ngopi. aku bukan maksudnya tapi cuma tadi aku udah jawab ya kebetulan aku mau kesempatan kalian dan aku juga Arya sebenarnya merasa aneh, mengapa orang seperti Raya tidak memiliki kelompok, padahal sudah terlahir dengan sendok emas. Raya juga termasuk mahasiswa yang rajin dan memiliki cukup banyak teman. enggak sih merasa gak apa-apa kalau kamu udah berkelompok kita ada apa ini nggak apa-apa kok mas di sini apa deh mas kalau enggak kalau itu nggak sama ada 12 di sini apa boleh aku udah yaudah ayo kita nanti kalian Raya hanya mengangguk mengiyakan perkataan Dira sambil tersenyum. Sedangkan Arya yang dari tadi diam mendengarkan kedua gadis, diantaranya berbicara hanya mengangguk seadanya. Sampainya mereka di kantin teknik, mereka langsung memesan dan melanjutkan obrolan mereka yang sempat terpotong tadi. jadi tempat yang dari kamu di sini cocok buat kita sepeda iya sih tapi lumayan jauh dari kota dari penjelasan kamu sih kayaknya cocok kalau kita sekarang Tapi emang nggak apa-apa kalau misalnya kita masuk ke sana. Memang nggak ganggu orang ke sana juga. Takutnya kita kalau misalnya tiba-tiba ke sana salah nih. Kita juga nggak punya surat izin kan buat suruh ke sana. nggak apa-apa kebetulan bapakku punya tempat di sana kok dan kamu juga udah ngomongin surat izin sama dosen nanti Maksudnya, lu udah langsung ngomong ke dosen kalau misalnya kita mau masuk kelompok. Bukan yang tadi dikasih tugas sama dosen dari pabrik. Lu minta ke dosennya kapan? masih ada lah mungkin tadi saya udah ngomong ke dosen tapi kamu ingat udah dia mau usah dinyain Arya yang lain bilang udah apa kamu tahu nih Arya pasti soalnya yang nggak cerita oh iya jadi ya udah mau bulan dong saya mereka tahu tapi juga udah Aku tuh cuma mastiin aja dia.
Dalam 3 hari ini mereka disibukkan dengan survei tempat-tempat yang berada di tempat ujian. Belum lagi tugas-tugas lain yang membuat mereka kerepotan juga. Setelah makan malam, mereka berkumpul mendiskusikan tugas mereka. Lebih tepatnya, mereka sibuk dengan tugas masing-masing dengan laptopnya dan sedikit obrolannya tentang survei mereka hari ini. Nggak kelihatan. Waduh, mana orangnya? Mana orangnya nih? Gue sudah belajar dari kopi. Di dapur, keduanya hanya diam dengan yang lainnya yang bingung ingin membuka obrolan seperti apa dan lain ada yang hanya sibuk masukkan minum kopi ke dalam bak. Makasih ya, Ray. Masih aja. Kemarin lu udah nyari tempat kerja buat kita, dan tempat kerja juga. Maaf ya teman-teman, kalau misalnya gue langsung udah dari itu. Aku juga udah pengen itu. Aku sebenarnya tempat ini yang itu tempat ini bagus buat pemerintahan dan aku juga udah nggak jadi kita kayak Udah duluan ya. Kan tadi Dina sendiri. Keesokan harinya, pagi ini, Dira bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Ia keluar dari kamarnya dan langsung melihat Arya dan di ruang tamu sendirian. Juga. lagi di dunia saya kan ada apa? Tadi sih dia kalau mau Gayatri, katanya mau jenguk. Oh iya, itu nama tadi sini tapi Ngomong-ngomong, Bu Gayatri adalah orang yang biasa menjaga atau merawat penginapan yang mereka tempati sekarang. Selama di sini, Arya dan Dira sudah mengenal beberapa orang desa. Contohnya Pak Ade, Bu Dewi yang mempunyai warung nasi sederhana mereka, dan Pak Adi yang mempunyai sawah dengan tempat survei mereka, juga anak-anak yang suka bermain di sawah Pak Ade. Emangnya lu mau jenguk Gayatri? Gua tadi ada rencana mau kalian juga saya. boleh sih, aku ada aja. Sudah ya? Matahari mulai tenggelam. Ketiga mahasiswa itu sampai di penginapan sehabis dari rumah Bu Gayatri. Oh iya, aku sekarang mau mandi nih. Nanti mau cari makan di luar. Mau ngajak aku nggak? Nggak deh, gue mau makan aja. Terus istirahat. Ada? Oh iya, gue mandi dulu ya. Bisa nggak sih, ah? Mana gitu? Cuma lo aja kali, gue mau juga. Ya, Nggak asik, gue mah beli dulu. Udah lah, gue kalau punya. Dira
Dira sebenarnya juga bingung ingin pergi kemana sekarang. Dia hanya memutar desa untuk mencari angin dengan mengusir kebosanannya. Setelah ia juga bosan berada di luar, akhirnya ia pulang ke penginapan. Dira masuk ke dalam penginapan yang terdengar sunyi. Sambil melangkah masuk, ia mencoba memanggil Arya yang tidak terikat. Ia mencari Arya di kamar yang tidak ada, di ruang tamu juga tidak ada. Dan ketika ia melihat ke taman barat, betapa terkejutnya dia. Dira berteriak melihat temannya, sahabatnya bersimpu darah di depan matanya. Gadis itu berlari mencari bantuan sambil menangis, berlari kalang kabut, tapi dia tidak peduli sekarang. Sudah malam semakin panas. Tolong! Pak, tolongin teman saya, Pak! Akhirnya banyak orang yang datang membantu. Dira masih bingung dengan apa yang terjadi. Mengapa temannya tiba-tiba tewas di sana? Bahkan ia tidak sampai melihat darah sekeliling Arya. Hari ini mereka pula mengantarkan jenazah Arya dan juga menguburnya. Ia bahkan tidak kuat melihat temannya ditutup oleh tanah. Dira masih tidak bisa menerima sepenuhnya. Teman yang paling dekat dengannya pergi secepatnya. Terhitung sudah 2 hari sejak kepergian Arya. Dira masih sering menangis. Ia masih menyesali mengapa ia pergi malam itu dan tidak mengajak Arya. Dira hari ini berniat untuk pergi ke rumah Raya, walau bagaimanapun tugas hari ini harus selesai, walaupun hanya sisa ia dan Raya. Sampainya Dira di rumah Raya, dia langsung masuk karena ia telah diberikan izin untuk langsung masuk. Tetapi sebelum itu ia juga sudah bilang pada saat rumah Raya bahwa Raya sudah berkenan kepadanya, dan ternyata saat itu juga sudah berpesan untuk Raya.
dan Mira yang dahulu selalu sendirian. Raya akhirnya menyerahkan dirinya kepada polisi. Ia mengakui dan menyesali perbuatannya. Mungkin itu dampak dari perbuatannya dan Mira turut senang dengan keputusan Raya. Selesai. Weh, hehehe, gemoy. Ini ada baris membaris tidak? Ada penutup tidak? Ada. Oh tidak. Ateng, kamu pakai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili sutradara, nama saya Najwa Rama, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Api dan Bu Dewi sudah menonton dan membimbing kami selama proses drama ini. Itu kita akan memperkenalkan sutradara, terus properti dan aktor-aktor yang sudah menyukseskan drama ini. Pertama, nama saya Najwa Rama selaku sutradara. Saya Sandra Dimasari, saya juga seorang sutradara di sini. Saya Anak yang bekerja sebagai Yang jahat jahat. Saya temukan anak kami yang berperan sebagai ayah. saya Habibus Atina sebagai Kira. Saya menarikkan sebagai dosen bersama. Ini propertinya bisa kan? Nih siapa? Saya Nusrat ini sebagai penata berbusana sama properti. Tim sibuk. Saya penjara Ramadan penata rumput-rumput. Gemoy au. Saya yang menulis sebagai tim Wah, dia di keluarga dulu aja ya. Oke deh, terima kasih. Ini